Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Kita ketemu lagi di mata kuliah matematika. Nah, hari ini saya ingin melanjutkan kuliah kita minggu kemarin. Hari ini kita khusus membahas mengenai fungsi. Nah, dari definisi fungsi itu merupakan hubungan dua variabel atau lebih. Masing-masing dua variabel atau lebih itu saling mempengaruhi. Nah, jadi dari variabel pertama, variabel kedua, variabel ketiga, dan seterusnya itu saling mempengaruhi. Nah, di sini saya ambilkan suatu contoh ya. Y sama dengan fungsi X ya, bacanya if X itu Y sama dengan fungsi X, atau Z sama dengan fungsi X dan Y ya, bacanya seperti itu. Nah, dalam hal ini X, Y, dan Z itu disebut dengan variabel. Nah, kemudian fungsi ini kita punya persamaan. Nah, persamaan fungsi yang umum itu adalah 3x plus 4 contohnya ya. Sebenarnya persamaan fungsi itu adalah A plus BX. Nah, A plus BX. Di sini B-nya 3, A-nya itu adalah 4. A plus BX ya. Nanti kita jelaskan Nah, di sini kita masukkan dalam suatu persamaan yang 3x plus 4 ini. Misalnya x-nya sama dengan 1. Nah, kalau x-nya sama dengan 1, kita ingin mencari nilai y ya. Nah, jadi x-nya di sini kita masukkan 1 ya. Jadi 3 kali 1 tambah 4. Berarti nilai y itu adalah 7. Nah, kemudian kalau nilai x-nya itu adalah 2, maka nilai y-nya itu adalah 3 kali 2 tambah 4. Itu adalah 10. Nah, seperti ini. Ini catatannya mungkin berantakan ya. Jadi kita perlu direvisi atau dibenarkan atau dibujurakan ya. Nah, itu catatannya di sini itu berantakan. Nah, jadi ini aja dimasukkan 3 kali 2 plus 4 itu adalah nilai Y itu adalah 10. Kalau yang pertama X-nya 1, 3 kali 1 tambah 4 itu adalah 7. Nah, jadi seperti itu ya cara menyelesaikan fungsi seperti ini. Nah, ini fungsi umum namanya. Nah, di sini disebutkan juga kalau X itu adalah variabel bebas ya. Variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi. Nah, kalau Y ini adalah variabel terikat. Variabel terikat di sini artinya variabel yang dicari atau variabel yang dipengaruhi. Nah, jadi dalam dua variabel itu ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi. Kalau Y ini adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, misalnya kemarin quantity demand itu dipengaruhi oleh harga. Nah, harga itu adalah variabel X dan demand itu adalah variabelnya Y. Nah, seperti itu contoh kita ya. Nah, kemudian fungsi itu dibedakan menjadi fungsi eksplisit dan fungsi implisit. Nah, kalau fungsi eksplisit itu variabel bebas dan terikatnya dapat dengan jelas dibedakan. Nah, seperti contoh tadi ada variabel X, ada variabel Y, nilainya ada ya, itu bisa dengan mudah kita lihat nilainya. Tapi kalau fungsi implisit itu variabel bebas dan terikatnya itu tidak dapat dengan mudah ya dibedakan. Nah, jadi tidak dengan mudah bisa kita bedakan. Nah, contohnya di sini fungsi X Y. Nah, fungsi X Y sama dengan 0 itu adalah 2X plus 3Y min 5 sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita menetapkan suatu nilai untuk variabel X, maka dapat diperoleh variabel Y. Nah, jadi variabel X ini harus kita
kita tentukan dulu ya, variabel x nih kita tentukan dulu untuk mencari variabel y. Nah, demikian juga sebaliknya, kalau kita menetapkan suatu nilai untuk variabel y, maka kita dapat memperoleh variabel x. Lanjut ya, lanjut. Halaman berikutnya dari modul, coba dibuka lagi. Nah, di sini saya memberikan contoh ya. Memberikan contoh yang sebenarnya sudah mudah, sudah dipelajari mungkin ya di SLA. Nah, di sini jika x sama dengan 1 ya, jika x sama dengan 1, kan x-nya sudah kita tentukan tadi dengan 1. Nah, untuk menentukan x sama dengan 1 ini, maka kita akan memperoleh nilai y-nya. Nah, jadi x-nya 1, 2 kali 1 tambah 3y min 5 sama dengan 0. Nah, ini kita jalankan terus. Nah, ini kan sudah paham semua ya cara menjalankannya. Nah, akhirnya dengan x sama dengan 1, maka y-nya juga 1. Nah, dengan persamaan fungsi tadi. Kemudian yang kedua, kalau y-nya 3. Nah, kalau y-nya 3, maka x-nya. Ini salah ya, bukan y, ini x ya, ini x. Nah, ini x. Nah, jika y sama dengan 3, maka x-nya kita masukkan lagi persamaannya. Nah, kemudian 2x. Nah, 3, nah, y-nya 3 kita masukkan y yang 3 ini. 3y ini menjadi nilai 3. Akhirnya kita jalankan, akhirnya x sama dengan min 2. Ya, x sama dengan min 2. Nah, karena ini min 4, min 9 ditambah 5 itu adalah min 4. Nah, ini 2x berarti min 4 bagi 2 itu adalah min 2. Ya, nah seperti itu. Nah, yang perlu kita benahi modul kita itu ada beberapa yang berantakan juga modulnya. Di sini ibu benahi ya. Yang pertama itu mungkin di sini dulu yang kita benahi ya. Dengan 3 variabel. Misalnya nilai x-nya 1, y-nya 3. Yang kita cari itu adalah z-nya berapa. Nah, ini ibu jalankan seperti ini ya. 2x plus y min 3z plus 4 sama dengan 0. Kalau x-nya sama dengan 1 dan y-nya sama dengan 3. Nah, ini kita masukkan nilai x-nya 1, y-nya 3. Nah, ini persamaannya y min 3z. Nah, kita jalankan. Akhirnya ketemu z sama dengan 3. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita lihat lagi ya, kita revisi ya catatannya yang berantakan. Yang kedua ini kan x-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan 2, z-nya 5. Nah, yang dicari itu adalah nilai y ya kan, nilai y. Nah, kita catat seperti ini. Nah, karena x-nya nilainya 2 ya kan, x-nya nilainya 2, z-nya 5 ya, z-nya 5. Nah, seperti ini. Jadi nilai 2, y-nya tidak yang kita cari, min 3, z-nya 5 kan. Nah, sekarang kita jalankan. 2 kali 2 4 tambah y min 3 kali 5 15. Nah, seperti ini. 4 tambah 4 tambah 4 8, 15 min 15 kurang min 8 itu adalah min 7. Nah, akhirnya y itu adalah sama dengan 7. Seperti itu. Yang ketiga, yang ini. Nah, yang ini y sama dengan 2, z-nya 4. Yang dicari itu adalah x-nya. Nah, seperti tadi juga. Nah, x-nya yang dicari, y-nya sudah ada, y-nya 2 kan. Nah, kita masukkan persamaan tadi. Nah, kemudian z-nya 4. Nah, kita masukkan lagi. Nah, seperti ini berhubung yang memvideo juga saya sendiri, jadi kemana-mana. Nah, layarnya kemana-mana. Nah, 2x plus 2 min 12 ya, 3 kali 4 itu adalah 4. Nah, akhirnya x-nya itu adalah 3.
Nah, jadi seperti ini ya, kita catatannya di modul itu kita benahi ya. Nah, dicatat. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi halaman berikutnya. Nah, kita di sini bicara koordinat. Kalau tadi kita bicara cuman fungsi, nah nanti kita bicara mengenai linearnya. Nah, kalau koordinat Nah, kalau koordinat itu kalau kita membicarakan masalah fungsi ya di dalam matematika, maka itu kita tidak terlepas daripada koordinat karena fungsi itu nanti garis lurus dia. Nah, jadi koordinat ini cara menentukan titik. Nah, titik di dalam fungsi ya. Nah, titik inilah yang disebut dengan koordinat ya. Nah, di sini nanti kita bisa melihat titik-titik tadi dengan sumbu yang vertikal atau horizontal. Nah, di dalam sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, di sini Ibu contohkan ya. Di dalam fungsi Y sama dengan 2X plus 1. Nah, jika X-nya sama dengan 2 ya, sama dengan 2, maka ya seperti tadi juga Y-nya itu adalah 2 kali 2 ditambah 1 ya. X-nya kan nilainya 2 di sini. Nah, jadi 2 kali 2 tambah 1 itu adalah 5. Berarti titik koordinatnya atau titik potong sumbunya itu adalah X-nya di 2 ya. Y-nya itu adalah di 5. Nah, jadi di sini bisa ditambahkan ini X-nya 2 artinya Y-nya itu adalah 5. Karena sumbu kita di dalam grafis itu kan 2, X dan Y. Nah, kalau X-nya sama dengan min 1, maka Y sama dengan 2X plus 1 persamaan kita. Nah, X-nya kita masukkan min 1, 2 kali min 1. Nah, itu menghasilkan min 1. Nah, maka kita menentukan titik B-nya ini gampang. Nah, jadi X-nya min 1, Y-nya juga min 1. Nah, X-nya min 1, Y-nya min 1. Sebenarnya persamaan ini mencari nilai Y dengan nilai X yang sudah kita ketahui. Nah, untuk menggambar grafis mudah, Ibu ajarkan kemarin juga. Kita yang pertama itu adalah garis lurusnya itu adalah namanya Y. Garis horizontalnya itu adalah X. Nah, sekarang nilai Y-nya kan 2 dengan 5. X-nya 2, Y-nya 5. Nah, jadi X-nya 2, Y-nya 5. Nah, kita hubungkan saja. Di garis lurus ini nanti belakangan aja. Kalau kita ketemu 5 dengan 2 ya. Nah, di sini ketemunya. Garis lurus ini jangan digambarkan dulu. Garis X dan Y saja. Nah, di sini ada titik 0 nanti ya. Jadi garis X, Y-nya diperpanjang, garis X-nya juga diperpanjang karena ada nilai min. Nah, sekarang nilai minnya min 1 kan tadi min 1 dengan 1 titik B-nya. Nah, min 1, X-nya min 1, Y-nya min 1. Jadi kalau X min 1 itu di sebelah kiri titik 0. Kalau Y min 1 itu di bawah ya, di bawah daripada titik 0 untuk garis Y. Nah, dari titik potong tadi kita hubungkan 1 dengan 1, 5 dengan 2. Nah, akhirnya kita ketemu titik. Nah, ini juga dapat titik. Nah, dari 2 titik ini kita bisa ambil garis lurus. Ini namanya garis lurus, garis linier. Ya, nah seperti itu. Ini namanya koordinat ya. Menentukan titik ini ya, ini namanya koordinat. Titik A, titik B itu adalah koordinat. Cara menentukannya seperti yang Ibu jelaskan di atas tadi. Lanjut. Nah, di sini
Ada kita tadi fungsi, sekarang fungsi linier. Nah, kita tetap bicara dengan variabel bebas atau independen variabel. Nah, grafik dari fungsi linier ini digambarkan garis lurus. Nah, ini namanya grafik linier ya, garis lurus. Suatu garis lurus, bentuk umumnya fungsi linier itu ya, fungsi linier itu persamaannya seperti tadi, y sama dengan a plus bx, atau bx plus a itu sama ya, a sama a plus bx. Ini persamaan umumnya. Nah, a plus bx, atau naruhnya juga boleh bx plus a plus bx ya, seperti itu boleh. Nah, kalau kita yang sebelumnya tadi, ini adalah persamaannya kan 2x plus 1. Nah, berarti di sini b-nya, a-nya di sini. Nah, seperti itu yang Ibu maksudkan, terbalik-balik naruhnya nggak apa-apa. 2x plus 1, ya berarti ini bx plus a. Nah, kalau tadi kan, atau a plus bx, tidak mempermasalahkan ya, tidak mengurangi nilai atau tidak mengurangi pengertian. Nah, di sini persamaannya itu sebenarnya adalah a plus bx. A ini adalah konstanta ya. A ini adalah konstanta, artinya B juga konstanta. Nah, tapi B ini berpengaruh koefisien yang mempengaruhi Y. Nah, itu sebenarnya dalam ilmu ekonomi seperti itu. Nah, X itu adalah variabel bebasnya. Nah, kemudian Y ini adalah variabel tidak bebasnya atau dependen variabelnya yang dicari. Nah, ini artinya X ini berubah ya sebesar B kalau Y yang berubah, karena saya katakan tadi semua variabel ini saling mempengaruhi. Ya, saling mempengaruhi. Nah, di sini Ibu berikan suatu contoh ya. Contoh yang pertama, persamaan kita itu adalah 3x plus 2. Nah, terbalik kan dari ini. Nah, ini A-nya, ini B-nya. Kalau ada persamaannya ini, tapi tidak menjadi masalah naruhnya ya. Yang penting tahu kalau ini adalah B, ini adalah A. B itu adalah variabel angka yang disertai dengan variabel. Ada variabelnya, artinya itu adalah B ya, bx ya, bx. Nah, kalau ini adalah A. A ini satu-satunya angka yang tidak menyertakan variabel, tidak ada variabel sama sekali, itu berarti A di sini ya. Yang ini adalah B-nya. Nah, ya kan tidak naruhnya kan, nah dia ada di depan, ada di muka, itu tidak menjadi masalah. Yang pasti B yang mana, B yang mana, A yang mana, B yang mana, itu harus tahu. Nah, kemudian dengan menggunakan tabel X dan Y, kita bisa menentukan nilai nilai variabelnya ya, variabel X dan Y. Nah, yang diketahui kan Y sama dengan 3x plus 2. Nah, sekarang kalau kita membuat tabel, kita tentukan dulu nolnya dulu ya, nolnya dulu, baru minnya ke atas, Y-nya, minnya ke bawah, plusnya ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi di sini, atau terbalik juga nggak jadi masalah. Nah, jadi di sini kita taruh 0 dulu di tengah ya, di tengah. Kalau X-nya 0, nah berarti Y-nya adalah 2 seperti tadi. Y sama dengan 3 kali 0 plus 2. Nah, 3 kali 0 plus 2 berarti 2 ya, Y-nya. Kemudian kita taruh lagi X-nya min 1. Nah, X-nya min 1 berarti Y-nya 3 kali min 1. Nah, tambah 2 itu adalah min 1. 3 kali min 1 kan 3 plus 2 itu adalah min 1. Nah, kemudian kalau X-nya min 2, berarti 3 kali min 2, min 6 kurang 2 itu adalah min 4. Nah, seperti itu. Baru kita beralih ke 1, nah ke plus. Nah, seperti tadi 3 kali 1 tambah 2 itu adalah 5. 2, kalau X-nya 2, 3 kali 2 tambah 2
6 tambah 2 itu adalah 8. Nah, seperti itu. Jadi tabelnya ini kita sendiri yang bikin dengan menentukan angka yang seperti tadi 0, min 1, min 2. Nah, ini harus ada min karena grafis itu kan akan turun ke bawah, sehingga angka itu kita tentukan ada minnya. Nah, kenapa harus ada min? Karena kita menggambarkan garis lurus ini seperti ini. Nah, dengan memotong variabel x-nya dan variabel y-nya. Nah, kemudian seperti ini. Titik potong. Nah, sekarang kita menentukan titik potong untuk A dan untuk B. Nah, titik potong fungsi sumbu y pada x itu adalah, nah, y sama dengan 2. Jadi kalau x-nya 0, kan, nah 3 kali 0, 0. Nah, berarti sisa 2, berarti titik potong kita 0 dengan 2. X-nya 0, y-nya itu adalah 2. Nah, itu artinya titik untuk A ini x-nya 0 kan 0, dan x-nya 0 dan y-nya itu adalah 2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, titik fungsi sumbu x pada y. Kalau tadi pada y pada x, sekarang sumbu x pada y. Y-nya tuh 0, ya dienolkan. Memang dienolkan kalau kita ingin menentukan suatu titik, itu salah satu variabel. Kalau ini yang dicari y, berarti x-nya harus dienolkan. Kalau ini yang kita cari itu adalah titik y, titik x, maka y-nya yang dienolkan. Nah, seperti tadi juga ya. Min 2 bagi 3, berarti kalau y-nya 0 ya, y-nya 0, ya kita 3x plus 2 kan kita pindah ke sini, berarti 2 bagi 3. Nah, min 2 bagi 3. Berarti titik B-nya itu adalah min 2 per 3 dengan 0. 0 nih y-nya, nah, y-nya, dan 2 per 3 itu x-nya. B-nya di sini. 2 per 3 itu kita kira-kira aja ya. Kita kira-kira aja B-nya. Di sini 0, berapa, 2 bagi 3 ya. Nah, seperti itu kita dalam menggambarkan fungsi linear kita ya. Nah, seperti ini. Jadi bisa dicatat videonya, di pause dulu ya, dicatat cara. Nah, kalau tabel ini kita menentukan ini tadi x-nya yang kita tentukan. Untuk x-nya 0, nah kita masukkan ke persamaan ini, dapatlah y-nya. Udah ya. Nah, mudah-mudahan dipahami. Next ya, next. Nah, seperti ini juga lah ya. Nah, seperti ini. Bila diketahui y sama dengan min 2x plus 3. Nah, titik potong fungsi sumbu y pada x sama dengan 0. Nah, berarti di sini yang dicari itu adalah y-nya. X-nya, kalau x-nya 0, jadi memang harus dienolkan dulu, kata saya tadi katakannya. Kalau x-nya 0, kita taruh sini ya, min 2 kali 0 ya, plus 3. Berarti itu adalah 3, berarti y-nya 3. Berarti titik pertama, titik A-nya itu adalah x-nya 0, membacanya ya x-nya 0, dan y-nya itu adalah 3. Nah, kemudian tadi titik potong fungsi sumbu x. Nah, tadi sumbu y-nya sudah tahu, titik potongnya 0 dengan 3. Sekarang titik fungsi sumbu x yang titik potong sumbu x-nya. Nah, sekarang y-nya yang dinolkan. Nah, kalau y-nya nolkan di sini 0. Nah, min 2x plus 3, 2x-nya pindahkan. Seperti ini saya contohkan. Nah, x-nya 0 kan. Nah, berarti 3 kan. 3 ini berarti x-nya 0, y-nya 3. Ini titik A-nya. Nah, kalau y-nya 0, nah itu y-nya sama dengan min 2x plus 3 persamaan kita. Y-nya 0. Nah, kita jalankan ya seperti ini. Kita jalankan seperti ini. Kita dapatkan titik B. Ini artinya titik garis titik B ini pada garis x-nya 1,5 dan y-nya itu adalah 0. Nah, aplikasinya ke grafis ya seperti ini. Jadi pertama dulu yang kita gambar, yang kita tarik garis y dulu ya, jangan yang ininya dulu ya. Yang ininya dulu garis y-nya, baru garis x-nya.
Nah, kita tentukan titiknya di sini 3 ya. Y-nya kan tadi 3. X-nya kan di sini 1,5. Nah, garis tadi kita tentukan titik tadi, baru kita ambil garis lurus. Ya, ini misalnya di sini 1. Nah, di sini 1, sini 2, ini 1,5-nya di sini. Ini juga 3. 1, misalnya 2, 3. Ditentukan sendiri per senti. Boleh ditulis 1, 2, 3. 3-nya di sini adalah 1, 2 ya. Jadi di tengah-tengah 2 itu adalah 1,5. Nah, seperti itu ya. Nah, soal yang selanjutnya. Nah, ini juga tentukan titik potong garis X. Garis X-nya X plus 2Y sama dengan 8. Dan sumbu X dan Y sebagai berikut. Nah, ini juga kita nolkan ya. Untuk X 0 tuh Y-nya 4. Untuk Y 0, X-nya 8. Dapat di mana dari 4 dan 8 ini? Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? Kita kan punya persamaan. X plus 2Y sama dengan 8. Kita masukkan X-nya 0. Nah, kita jalankan seperti ini. Nah, akhirnya Y-nya 4. Artinya titiknya 0 dengan 4. X-nya 0, Y-nya 4. Nah, sekarang yang ini, yang X-nya yang ditanyakan kan, X-nya ini dapat di mana? 8. Nah, seperti ini. Kita punya persamaan X plus 2Y sama dengan 8. X-nya plus 2 kali 0. Y-nya kan kita tetapkan sudah di-nolkan. Nah, berarti X-nya 8. Artinya titik X-nya 8, titik Y-nya 0. Nah, ya, sekarang kita ke grafis. Nah, tetap seperti tadi, garis Y dulu karena tidak ada min, jadi cukup sampai di sini. Atau ditambahkan garis ke bawah juga nggak jadi masalah. Nah, ini X-nya. Nah, X-nya 8 di sini. X-nya 8 ya. Nah, di sini X-nya Y-nya yang 4. Jadi di sini X-nya 0, Y-nya 4 ya. Di sininya ini 8 dan Y-nya 0. Nah, ini seperti itu ya. Jadi di sini bisa kita taruh misalnya di sini titik A, di sini titik B. Nah, boleh seperti itu. Nah, tadi ketinggalan ini cara kita menetapkan grafis ya dengan perhitungan yang fungsi linear tadi. Nah, seperti tadi juga. Nah, ini seperti ini. Y-nya 8 temu ya. Apa saya kelupaan tadi menjelaskan apa 8 dengan 2 ya. Tergantung daripada angka yang kita dapatkan di sini ya. Nah, di sini untuk menggambarkan ini dari tabel. Misalnya 0 dengan 2. Nah, 0 dengan 2 ya kan? 0 dengan 2. Y-nya 2 di sini. Kemudian min 1 dengan min 1. Nah, min 1 X-nya, Y-nya juga min 1. Nah, min 1 tuh di sebelah kiri ya. X-nya kalau min 1 sebelah kiri, Y-nya sebelah sini. Nah, ini ketemu dia di sini. Baru kita bisa menggambarkan garis lurus. Nah, tabel-tabel ini grafis ini kita melihatnya di tabel, di angka tabel. Ya. Nah, ini kan min 1 dengan min 4. Nah, min 2 dengan min 4. Ini di sini. Min X-nya min 2, min Y-nya min 4. Nah, di sini kita taruh di sini. X-nya min 2, Y-nya min 4. Nah, kalau kita ketemukan seperti ini ya. Kita ketemukan, dia akan dapat titik-titik kan, titik temu. Ini titik temu Y dengan X, ini titik temu Y dengan X, ini juga titik temu Y dan X, ini juga titik temu Y dan X. Nah, di sini kita bisa ambil garis lurus. Nah, ini namanya linear ya, fungsi garis lurus namanya. Dari persamaan Y sama dengan 3X plus 2. Ya. Nah, itu dulu untuk kuliah hari ini ya. Nanti kita lanjutkan untuk tatap muka.
ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.